Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, semangat pagi, semangat pagi. Perkenalkan, nama saya Warnoto, mahasiswa Universitas IFET Semarang dengan MPM 32251300001, kelas PVTM RPL. Dalam hal ini, saya akan membawakan materi fungsi dari bagian-bagian EV sepeda motor untuk memenuhi nilai mata kuliah penyetelan sepeda motor. Baiklah, sebelum ke pemateri, pada bagian fungsi EV itu sendiri, alangkah baiknya kita mengetahui bahwa EV itu adalah sebuah sistem penyemprotan injeksi bahan bakar yang cara kerjanya dikendalikan secara elektronik oleh ECO agar didapatkan nilai perbandingan campuran bahan bakar yang sesuai dengan kebutuhan motor. Pada sepeda motor juga ada variasi nama-nama untuk sistem EV. Contohnya ada PGM, FI, Programmed Full Injection, untuk kendaraan bermerek motor Honda. Yang kedua ada EGI, yaitu Electronic Gasoline Injection. Yang ketiga EPI, Electronic Petrol Injection. Dan dalam sistem EV itu sendiri tentunya pasti mempunyai suatu keunggulan dan kelemahan. Dalam hal ini ada beberapa macam keunggulan sistem EV. Di antaranya, satu, dapat meningkatkan unjuk kerja dan tenaga mesin atau sebagai unjuk kerja tenaga power yang telah baik. Yang kedua, akselerasi yang baik pada setiap putaran mesin. Yang ketiga, pemakaian bahan bakar yang ekonomis atau lebih irit. Yang keempat, menghasilkan kandungan racun emisi gas buang yang lebih sedikit sehingga bisa lebih ramah terhadap lingkungan. Yang kelima, lebih mudah dihidupkan pada saat lama tidak dihidupkan, serta tidak terpengaruh pada temperatur di lingkungan. Yang keenam, pada sepeda motor yang dilengkapi dengan bank angle sensor atau BAS, kendaraan akan mati jika terjatuh atau roboh, sehingga kecelakaan yang lebih parah dapat dihindari. Itulah beberapa macam keunggulan sistem EV. Dan kelemahan sistem EV itu sendiri diantaranya, satu, sensitif terhadap kotoran ruk, tegangan, atau konektor yang terputus. Yang kedua, perawatan atau perbaikan harus dilakukan di bengkel resmi atau bengkel yang memiliki perawatan khusus. Jadi tidak sembarang bengkel kecil itu ada, ya, tapi harus di bengkel yang resmi. Tentunya pasti sekarang sudah banyak bengkel resmi yang mempunyai perbaikan secara injeksi. Dan jika nantinya kalian atau kita mau bawa ke motor, bengkel motor yang kecil, ya, itu harus bisa memilih bengkel motor kecil mana yang terdapat perawatan injeksinya. Yang ketiga, komponen atau spare part yang berbasis elektronik sangat sensitif terhadap air atau terkena banjir, bisa terjadi kerusakan. Baik, itulah dari pendahuluan, ya, untuk pengertian EV itu sendiri
dengan kelemahan dan keunggulannya. Sekarang kita langsung ke bagian-bagian EV pada sepeda motor. Yang pertama ya di sini itu ada ECU, Electronic Control Unit. Fungsi otak dari sistem EV yang mengontrol ke semua komponen berdasarkan data diterima dari sensor. Kemudian ECU juga menentukan jumlah bahan bakar yang diinjeksikan dan waktu penyemprotannya berdasarkan kondisi mesin. Ya. Ini gambar ECU-nya seperti ini ya. Dan yang kedua adalah injektor. Injektor fungsinya untuk menyemprotkan bahan bakar dalam bahan kabut halus ke ruang bakar. Jumlah dan durasi penyemprotan dikontrol oleh ECU. Dikontrol oleh ECU. Yang ketiga ada startle body, yaitu berfungsi untuk mengatur aliran udara yang masuk ke ruang bakar berdasarkan posisi turtle atau bukan gas. Sini ya gambarnya. Dan yang keempat yaitu ada full pump. Ya. Fungsi full pump ini memompa bahan bakar dari tangki ke injektor dengan tekanan tertentu yang diperlukan untuk penyemprotan bahan bakar. Yang kelima ada air temperature sensor atau IT. Yaitu berfungsi untuk mengukur suhu udara yang masuk untuk membantu ECU menentukan bahan bakar yang optimal. Yang keenam ada Manifold Absolute Pressure atau MAP, ya, yaitu berfungsi mengukur tekanan udara di impact manifold yang membantu ECU menghitung jumlah udara yang masuk ke mesin. Dan yang tujuh adalah oksigen sensor atau O2, yaitu untuk mengukur kadar oksigen di gas buang untuk membantu ECU menyesuaikan rasio udara bahan bakar agar tetap ideal. 8. Di sini terdapat sebuah engine column temperature atau SCT. Itu mengukur suhu mesin untuk membantu ECU menyesuaikan penyemprotan bahan bakar. Menyesuaikan kondisi mesin, baik itu kondisi mesin dalam keadaan dingin maupun dalam keadaan panas. Disinilah engine column temperature bergerak atau bekerja. Yang kesembilan, Turtle Position Sensor atau TPS, yaitu untuk mengukur posisi turtle untuk menentukan seberapa banyak bahan bakar yang dibutuhkan sesuai permintaan pengendara. Yang ke-10, Crankshaft Position Sensor CPS, itu untuk mendeteksi posisi dan putaran poros engkol untuk mengatur waktu pengapian dan penyemprotan bahan bakar. Dan demikian itu paparan fungsi bagian-bagian EV pada sepeda motor. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Tentunya di sini banyak kekurangan dan kesalahan yang telah saya sampaikan. Semoga banyak dikitnya materi video pembelajaran kali ini bisa bermanfaat
bagi diri saya sendiri maupun pada khalayak umum pada umumnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.